selamat malam. Halo. Sehat semuanya? Amin. Ya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Yosua Doni Irawan, istri 1, anak 4. Saya pelayanan di GBAP Bunga Bakung, Apartemen Robinson, Jakarta. Saya bersama dengan tim Ketua Sinode dan juga Sekretaris Sinode. Ada beberapa hal saya dan tim ke Jawa Tengah, kunjungan ke Jawa Tengah, kunjungan kerja. Baik, itu saja. Mungkin kalau ketemu nanti bisa bersama sama saya di jalan. Malam hari ini saya akan membagikan satu nilai kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya tentang kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kuasa kebangkitan Kristus ini sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Keadaan rohani manusia yang sebenarnya telah mati dan perlu penebusan atas dosa manusia agar hubungan dengan Allah dapat dipulihkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dan syukur kepada Allah bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Nah, ini kuasa kebangkitannya lah yang akan menyembuhkan kita, memberi kekuatan yang lemah, memberi jalan keluar atas setiap masalah, mengadakan mujizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan mengalahkan setiap pekerjaan iblis. Ada 4 hal bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita mau sama-sama belajar supaya kuasa kebangkitan Kristus yang kita adakan setahun sekali itu menjadi momentum buat kita itu semakin hari semakin bangkit. Karena Kristus yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, Dia semakin. Amin. Jadi kita jangan lagi lemah, jangan lagi pesimis, tetapi kita memiliki optimisme dalam hidup. Karena Kristus telah bangkit buat kita semuanya. Yang pertama, boleh ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidupku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan bahwa Rasul Paulus telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya di dalam dirinya. Walaupun dibesarkan dan hidup sebagai orang terpelajar dan mengetahui secara luas dan menguasai banyak hal, tetapi ia menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Bahkan Alkitab mencatat segala hal yang sebelumnya Rasul Paulus anggap itu berharga, justru dia anggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus. Prioritas utama dalam hidup Rasul Paulus sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya adalah memakai kehidupan Rasul Paulus yang luar biasa. Jadi biarkan Kristus yang hidup dan menjadi raja dalam hidup kita. Singkirkan segala keangkuhan dan kesombongan hidup kita agar Kristus dapat menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Dulu yang kita anggap itu berguna, itu baik, tetapi ketika hidup di dalam Kristus, ternyata itu sampah. Misalkan kita suka ngomong kebun binatang, enggak kita dulu, kamu mau gini-gini. Tapi ketika kita kenal Kristus, itu sampah.
Belum. Hidup lama kita ternyata itu sampah. Hidupku bukannya milik lagi aku, tetapi Kristus yang hidup. Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita, teladan kita. Hidup saya yang dulunya saya anggap mabuk-mabukan itu enak, Bapak Ibu. Merokok itu enak, saya pribadi ya. Merokok itu enak. Bahkan main gaple itu enak. Karena apa? Sekalian begadang. Tetapi ternyata ketika telah saya mengenal Kristus, merokok, berjudi, mabuk-mabukan itu sampah. Ternyata tidak berguna, manfaat buat saya. Sama seperti Rasul Paulus yang dulu dia mati-matian, ketika kenal Kristus itu dia sampah. Mari kita buang sampah yang ada di dalam diri kita, manusia yang lama kita. Karena Kristus telah bangkit, hidup kita harus baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah ada. Amin. Amin. Ya, kita harus bisa berbicara bahwa itu sampah. Berkata-kata kasar, kata-kata binatang dan lain sebagainya. Menurut kita bangga bisa melakukan yang tersebut, tetapi itu adalah sampah karena hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup. Yang kedua, kuasa kebangkitannya. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 berbicara tentang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi manusia, merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, dan bahkan mati disalib yang diperuntukkan bagi orang-orang jahat seperti kita dulunya. Keinginannya sebagai manusia dinyatakan pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah Bapa agar melalukan cawan yang harus diminumnya. Akan tetapi dia juga berdoa supaya bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dan biarkan Kristus menguasai dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajarlah peka akan kehendak Bapa di surga. Latihlah kepekaan dengan lebih lagi membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman, dan mengerti lagi pikirannya. Kita tahu bahwa cobaan yang begitu berat, perselisihan, pertengkaran, segala kekecewaan dan berbagai masalah apapun dapat kita atasi memakai pikiran dan perasaannya Kristus. Kita dapat berjalan menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain, sama seperti Kristus yang rela berkorban untuk manusia. Yang ketiga, next slide. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Bapak Ibu percaya sebagai seorang pemenang? Amin. Amin. Harus yakin. Karena apa? Kita dapat otoritas dari Tuhan. Iblis adalah bapa penipu, dan dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu muslihat, supaya kita orang percaya jatuh, supaya orang percaya jauh daripada Tuhan. Iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga,
dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita jatuh kembali ke dalam dosa. Segala tuduhan yang muncul dari dalam pikiran akan merupakan salah satu cara iblis dapat menggunakan kita kuasanya, dan kita bisa menggunakan kuasa Kristus dalam diri kita. Cukup satu kali saja salib Kristus dan kita menjadi menang untuk selamanya. Next slide. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Singkirkan segala keraguan dan bimbingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita untuk mengalahkan musuh, sehingga kita dapat berkata, "Hai iblis, kau tidak berhak lagi mengganggu." Amin. Kita harus bisa. Iblis selalu senantiasa akan menyerang pikiran kita. Untuk laki-laki pikiran, untuk perempuan perasaan. Betul? Untuk laki-laki kan pikiran, tapi untuk perempuan perasaan. Kita bisa berkata bahwa kita seorang pemenang. Seorang pemenang apapun yang ada di dalam kehidupan kita di depan, rintangan demi rintangan kita harus hadapi. Contoh, ketika kami perjalanan dari Solo ke tempat ini, menurut Bapak Ibu banyak rintangan tidak? Pasti, betul. Saya banyak rintangan. Saya sudah dituntun sama Mbak Google, tapi saya salah jalur. Jadi kita tol saking asiknya dari Solo, Semarang, dari situ kita ke Madura. Jadi Google Map itu dia bilang ambil jalur ke kiri sedikit lagi, baru lewat sini. Ya kita nggak tahu kalau sedikit itu ternyata harus ambil kiri. Kita kebablasan. Untuk dia nggak bilang Anda salah, enggak. Tapi Mbah Google dia akan carikan jalan supaya saya dan tim sampai ke Pamekasan. Bisa dimengerti? Yesus itu seperti itu. Kalau kita benar pemenang, ketika kita salah jalan, jangan balik badan, jangan mundur, tetapi tetap maju. Karena ada pintu satu ditutup, Tuhan akan buka pintu yang lainnya. Amin. Seorang pemenang seperti itu. Jadi penting sekali buat kita. Mari saudara-saudara, raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus. Next slide. Nah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendengarkan mereka dan berkata, "Kepadaku telah segala kuasa di surga dan beritahu kiri kanannya." Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan di surga dan di bumi. Kepada siapa? Kepada kita. Yesus mendekati kita dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam kuasa kita. Amin. Jadi tidak perlu takut lagi, tidak perlu mundur, tapi harus maju. Karena kita harus menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Yang keempat, yang terakhir, berbicara tentang kuasa kebangkitannya, mengubah jalan hidup kita. Amin. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, Yesus mengubah jalan hidup kita. Yang dulunya tidak baik, sekarang menjadi lebih baik. Yang dulunya kita anggap itu bagus, ternyata di dalam Kristus itu sampah. Dan Tuhan memberikan kepada kita seorang pemenang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dosa membuat arah jalan hidup orang menuju kepada kebinasaan. Namun karena Yesus Kristus telah mati lalu bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, maka kita semua yang ada dalam persekutuan dengan dirinya, sekalipun tubuh fisik kita akan mati, tetapi kita akan hidup kembali dalam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus. Dia adalah kasih karunia yang Allah anugerahkan. Namun perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara dalam keadaan kekekalan itu saja. Oleh karena kebangkitan Yesus dari kematian, perubahan hidup itu pun sudah terjadi sejak kita lahir baru, yaitu sejak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perjalanan kita di dunia ini, baik rohani maupun jasmani, diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ke arah yang Yesus kehendaki. Sangat penting dalam kehidupan kita, ketika kita sudah lahir baru, terima Yesus, ada kehidupan yang begitu indah dalam hidup kita. Mungkin tidak enak karena harus meninggalkan manusia lama. Pertanyaan buat kita, Bapak Ibu suka baju lama atau baju baru? Yakin. Tapi kalau di rumah suka pakai baju yang lama. Kenapa? Karena adem, betul? Enak. Bahkan itu sampai bolong-bolong ada kalah, betul nggak? Ini yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Padahal janji Yesus, kamu tinggalkan manusia lama, menjadi manusia baru. Jangan lagi tanggal, kalau kita bicara tanggal kan itu ditinggalkan, jangan dipakai lagi. Terkadang yang biasa naik mobil atau naik motor, ada yang klakson-klakson, mungkin ada yang serempet kita. Kita biasanya manusia lama bilang apa? Aduh, untung gua udah percaya Yesus. Kalau tidak, gua turun ini. Benar? Ya kan? Ketika ada terjadi konflik, untung gua udah percaya Yesus. Kalau enggak, gua habis. Ini terjadi. Padahal Tuhan mau jalan hidup kita diubahkan, kehidupan kita diubahkan. Mungkin tidak 100%, tetapi jalan hidup kita pasti akan berubah ketika kita mengikuti apa yang Yesus mau. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman kepadanya dan terus dituntut oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Next slide. Oh iya. Ya, benar. Ya. Karena Yesus bangkit dan hidup, maka kita pun dapat menjalani kehidupan seperti yang Yesus lakukan. Next slide. Saya tutup dengan ilustrasi yang mungkin sederhana. Yang pertama adalah berbicara God with man. Yang kedua, man without God. Yang ketiga, God with man. Saya akan cerita tentang yang pertama, God with man. Alkitab mencatat di dalam Taman Eden, Tuhan bersama-sama dengan Adam dan binatang-binatang yang ada. Kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang tidak ada kematian, kehidupan yang damai sejahtera terjadi ketika Allah dengan ciptaannya. Binatang buas dengan binatang yang tidak buas itu sama-sama duduk bersama-sama. Inilah yang tidak ada kematian yang terjadi di Taman Eden. Tuhan mendesain di zaman itu tidak ada kematian. Hal yang luar biasa yang perlu kita sadari. Tetapi yang kedua, ketika di bagian kedua ini masuk yang namanya dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa di pasal ketiga dalam Kejadian.
Dosa yang masuk, kematian ada. Kehidupan yang terpisah antara Allah dan manusia. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita pisah dengan Tuhan, pisah itu gak enak, betul Bapak Ibu. Pisah itu gak enak, apalagi lagi sayang-sayangnya, ya kan? Ketika pisah, ini yang terjadi. Perpisahan antara manusia dengan Allah. Jauh. Dosa yang membuat perpisahan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya Allah mengatakan bahwa terkadang manusia ada yang namanya lonely, sendirian, merasa tidak ada yang mempedulikan, merasa dia sendiri, gua bisa kok, merasa dia bisa. Ini yang terjadi dalam tim pelayanan saya. Dia orang yang satu tim pelayanan saya, Tuhan pakai hidupnya di dalam musik. Dia pintar banget di dalam alat-alat musik yang ada, drum, gitar, bass, bahkan di hampir saksofon dia dipakai Tuhan. Tapi karena kesombongan, Tuhan bawa dia untuk belajar sesuatu. Ada pemisah yang terjadi dalam hidup dia. Tapi ketika ketemu dengan saya, ayo kamu datang lagi. Kamu dulu pelayanan, cuma gara-gara dosa kamu tinggalkan pelayanan. Saya rangkul kembali, saya ajak persekutuan kembali. Tuhan sanggup pulihkan. Saya cerita, zaman dulu kejadian itu Tuhan bergaul dengan manusia, tapi gara-gara dosa membuat jauh antara manusia dengan Allah. Bahkan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ketemu dengan seorang pemudi. Dia selama pandemi, karena kita tidak boleh beribadah, selama 2 tahun, dan 2023 dia mau beribadah ke tempat kami. Dia bilang, gua gak layak, gua udah lama gak ibadah. Ada intimidasi yang iblis tanamkan dalam diri kita, ditanamkan dalam diri dia. Bahkan dosa yang mengikat dia. 2023 dia akhir Desember dia datang sama saya bilang, datang. Tuhan itu selalu terbuka tangannya buat manusia yang baik, manusia yang bejat, manusia yang jahat. Amin. Saya datang sama Tuhan, jangan takut. Tuhan akan ampuni dan kembali lagi ke jalan yang benar. Tuhan tidak mau semua orang yang sudah percaya itu binasa, tetapi mau tetap mempertahankan kekekalan itu dalam menjalani hidup. Dosa yang membuat kita jauh sama Tuhan. Mungkin saat ini, akhir-akhir ini, kita doa serasa Tuhan itu gak hadir, serasa jauh. Tapi masihkah kita memiliki keinginan dan keyakinan untuk dekat kepada Bapa, untuk dekat kepada Allah? Situasi dan kondisi perasaan kita, pikiran kita tanggalkan ketika kita mau datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, ini berbicara tentang Tuhan bersama dengan manusia. God in man. Oh dia salah ketik. God in man, ada di dalam manusia. Jadi yang pertama, Tuhan bersama-sama dengan manusia. Yang kedua adalah manusia di luar Tuhan, karena dia merasa bisa, karena dia merasa mampu, karena dia merasa pintar. Gue gak butuh Tuhan. Itulah terjadi titik kesombongan dan dosa pasti akan mengintip dalam hidup dia. Yang ketiga adalah Tuhan ada di dalam manusia.
Dan kita bersyukur Tuhan Yesus masuk dengan rencana yang indah dan ajaib melalui penebusan. Ketika Yesus mati di kayu salib dan Yesus bangkit dari kematian, artinya dia sedang mengalahkan kuasa dosa. Karena kuasa dosa menghasilkan yang namanya kematian. Tetapi tanpa penebusan Yesus, kematian ini dapat dilanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu kematian kekal, yaitu binasa. Tetapi dengan penebusan Yesus, kebangkitannya antara orang mati bukan lagi Tuhan bersama manusia, tetapi Tuhan di dalam manusia. Yesus ada di dalam mana? Hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus ada dalam diri kita. Jadi Tuhan itu mau seperti di Taman Eden, bersama-sama dengan manusia. Tuhan mau dalam diri kita ada senantiasa kita ini. Oh, Tuhan hadir. Mungkin kita nggak merasakannya, tetapi kebaikannya, kemurahannya dalam diri kita, kehadirannya mungkin kita nggak rasakan, tetapi dia ada dalam diri kita. Amin. Jadi ketika kita tahu Tuhan ada di dalam manusia, kita mau melakukan dosa, kita akan takut, betul? Orang kalau sudah hidup benar, dia mau melakukan dosa, dia akan lihat kiri kanannya. Ada orang lain, ada orang lain. Tetapi ketika kita tahu ada Tuhan yang melihat kita, amin. Bahkan di ruangan pun di sini ada Tuhan yang melihat kita. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sekarang ini lagi pikirkan, dimanapun Tuhan ada di tempat ini. Makanya Tuhan rindu melalui penebusannya, kuasa kebangkitannya, Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan mau, yuk sama-sama kita senangkan hati Tuhan. Amin. Segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Kita ini hamba. Tuhan yang akan memberikan rahmatnya kepada kita. Di bidang manapun Tuhan percayakan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Maka dari itu, senangkanlah hati Tuhan. Jangan pernah kita terintimidasi. Jangan mau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lama. Karena kita sudah memakai manusia yang baru, sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik, kita bisa nyanyi bersama-sama menyenangkan kunci F. Hidup kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita telah lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan sebagai persembahan yang ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Jangan balas ini. Tuhan, ku serahkan hatiku.
bawah. Perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Perkara-perkara yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga setiap untuk bertemu semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami telah bersekutu dengan Engkau yang Kristus, sehingga kami menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri kita bagi kita masuk dalam perjamuan kudus dia Tuhan. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada setiap kita. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman yang memberikan pengajaran buat kami, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap taat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami tidak menjadi sombong karena kehebatan-kehebatan kami yang melampau, karena kuasa-kuasa yang lampau. Dan ajar untuk kami melihat saat kami mengenal Engkau, saat kami bersama dengan Engkau, maka semuanya adalah sampah. Dan ajar untuk kami mengerti bahwa kami hidup yang baru, yang lama telah berlalu. Dalam pemulihan terjadi atas kami melalui kebenaran firman Tuhan. Ajar kami tidak bersekutu dengan akal yang telah jatuh ke dalam dosa, diikat dengan dosa. Tetapi ajar untuk kami saat ini, untuk kami menaruh pikiran kami kepada Kristus, menyatukan pikiran kami kepada Kristus, tidak berpikir dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi ajar kami juga menaruh perasaan yang sama di dalam Kristus, tidak dengan ego masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba Bapak Doni Yesua dan Irawan, pakai dengan luar biasa, pakai dengan dahsyat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana saja berada. Dan berkati keluarganya yang ditinggalkan di Jakarta. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri.
melayani. Baik, Bapak Ibu, di dalam roti itu ada ayat firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca ayat firman Tuhan itu, dan itu menjadi satu pernyataan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu untuk menjadi kekuatan. Kalau ditegur ya bertobat, kalau dihibur ya bersukacitalah. Dan intinya semua, kita percaya Bapak bahwa Allah kita sayang kepada kita. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita, melebih kepala kita sebagai tanda penghormatan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua percaya yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus tidak mengandung sakit penyakit, tetapi di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus mengandung kuasa untuk melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Oleh sebab itu mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh iman dan ucapan syukur, sehingga mujizatnya nyata dalam hidup kita. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke tangan kanan kita, dan kita akan melebih kepala kita sebagai tanda penghormatan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua percaya yang ada di dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa dan mengandung kuasa untuk menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita mampu dan bisa bersatu dengan Allah yang Maha Kudus, yang menjadi sembahan kita, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa rahasia-rahasia kerajaan Allah, rahasia-rahasia kehidupan diberikannya kepada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami mau menjadi seperti Yesus, mau seperti Yesus. dan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya Yesus katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Terima kasih untuk pelayan Pak Doni, juga Pak Ambar. Tuhan Yesus memberkati, juga Pak Sertatim. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan untuk doa persembahan. Ibu Natali. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa persembahan. Allah Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami ini. Segala dengan kita memberikan persembahan, Kau kuduskan persembahan ini. Dalam persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dalam kami dapat memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita yang dari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk Ibu Eliana. Saya persilakan Ibu Eliana untuk memberi kesaksian. Saya persilakan waktu dan tempat. Ya. Shalom. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan saudara internasional Tuhan. Pada sore malam hari ini saya ingin membagikan sharing dari Pak
waktu yang lalu yang saya alami, ya Tuhan izinkan sebagai wujud cinta kasih Tuhan kepada saya. Mungkin beberapa bapak, ibu dan saudara yang ada di sini masih asing ya dengan saya. Saya tamu di sini. Saya aslinya bukan di sini. Kebetulan dapat penempatan praktek kerja lapangan di Pamekasan selama 5 minggu di salah satu rumah sakit yang ada di kota ini. Dan ya, saya mahasiswa, masih mahasiswi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah magang juga di rumah sakit di tempat lain, dan itu cukup menyita waktu saya, menyibukkan waktu saya, sehingga sedikit waktu saya untuk Tuhan. Dari yang awalnya mungkin tiap malam doa saat teduh, sekarang mulai jarang. Hingga satu hari Tuhan izinkan saya untuk mengalami suatu kejadian. Jadi ketika magang di salah satu rumah sakit yang ada di Sidoarjo, di minggu-minggu terakhir saya sempat ditunjuk mencuri sesuatu yang ada di rumah sakit tersebut. Karena saya kuliahnya di jurusan gizi, jadi saya berkaitan dengan makanan yang akan diberikan dengan pasien. Nah, pada waktu itu saya magang di waktu puasa Ramadan. Jadi yang saya satu-satunya mahasiswa non muslim di rumah sakit tersebut. Ketika ada makanan yang hilang, otomatis semua pandangan menuju ke saya, karena saya satu-satunya yang non muslim di rumah sakit tersebut. Berat menjadi pengikut Tuhan Yesus itu berat, karena ini tadi kita tuh diuji dengan berbagai cara dan banyak hal. Saya juga waktu kecil menjadi satu-satunya siswa yang beragama Kristen, sehingga cukup dibully dari SD sampai SMP karena iman saya kepada Tuhan. Dan pada hari itu juga saya mengalaminya lagi. Jujur ketika saya mengalaminya saya takut, karena saya sebagai mahasiswa di situ, niat saya mencari ilmu, niat saya mencari pengalaman, tidak ada niatan yang lain untuk mencuri atau melakukan suatu kejahatan yang yang di luar kehendak Tuhan. Sempat saya mempertanyakan kepada Tuhan, kok pas banget ya Tuhan, di minggu-minggu terakhir banget ini Tuhan, saya sudah mau selesai magang di rumah sakit ini, kok ada masalah, kok ya pas saya ya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Takut, jujur takut akan asumsi orang kepada saya, penilaian orang ke depannya kepada saya. Apalagi saya terbentuk di lingkungan yang tidak bisa menceritakan keseharian saya, walaupun saya merasa kesulitan. Tapi pada malam setelah kejadian itu ada gerakan ada hal yang menggerakkan hati saya untuk ayo doa lagi, ayo datang lagi ke Tuhan. Sampai pada saat teduh ada satu pujian, judulnya Sujud di Altarmu. Ada beberapa lirik yang menyadarkan saya kalau Tuhan itu, kalau kamu punya beban, kamu nggak bisa cerita ke orang lain, datanglah ke Tuhan. Tuhan akan temani kamu, Tuhan akan bantu kamu dalam kesesakanmu. Sampai pada saat teduh, saya diingatkan lagi oleh ayat emas saya, yaitu di Yesaya 41 ayat 10. Di situ Tuhan ingatkan lagi, nggak usah takut, nggak usah bimbang. Tuhan itu bersama kamu. Tuhan itu yang pegang kendali semua yang ada di dalam hidupmu. Bahkan Tuhan bisa jadikan kamu lebih dari yang ada di sini, lebih dari pemenang. Setelah itu ada keberanian dari diri saya untuk cerita ke orang tua akan masalah saya dapat masalah di rumah sakit. Kemudian juga ada keberanian saya untuk membela diri saya. Dan
itu atas kebesaran dan juga kuasa Tuhan. Teman-teman saya yang dari saudara seberang itu bantu menjadi saksi untuk masalah yang ada di rumah sakit tersebut, sehingga pada saat itu nama saya juga ikut dibersihkan oleh yang menuduh, dan juga itu sebagai bukti kebesaran Tuhan juga. Banyak orang yang akhirnya tidak memandang negatif saya, khususnya juga untuk orang Kristen. Tidak cuma itu toh, penyertaannya Tuhan itu sampai ke Pamekasan. Jadi kan setelah dari rumah sakit tersebut saya harus magang di sini. Pasti orang Jawa yang belum pernah ke Madura ada ketakutan tersendiri untuk magang di Madura yang identik dengan orang-orangnya yang sebenarnya kemudian kejadian-kejadian. Nah, ada ketakutan tersendiri dari diri saya. Sampai saya itu berdoa, Tuhan, bagaimana ya kalau di Madura nanti? Apa Tuhan juga sertai? Gimana ya ibadahnya di tempat nanti magang? Apakah ada temannya? Apakah orang-orangnya terbuka? Atau malah sebaliknya Tuhan? Tapi Tuhan jawab semua itu. Tuhan tunjukkan bahwa apa yang kamu khawatirin, apa yang kamu bimbangkan, apa yang kamu takutkan itu tidak seperti yang ada di pikiranmu. Karena kamu itu punya Tuhan. Kembali lagi, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang pegang alih semua hidupmu dan jadikan hidupmu lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kesaksian dari saya. Ini satu hal yang saya tangkap dari kesaksian saudari Eliana, bahwa Tuhan tuh nggak pernah melupakan kita, meskipun kadang kita lupa sama Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan sayang sama kita. Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu pembela kita. Jadi jangan takut menghadapi apapun, karena ada Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Amin. Tiba-tiba untuk pengumuman untuk hari Kamis, komsel akan disatukan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 6 sore di tempat ini. Selanjutnya ibadah pencurahan Roh Kudus dimulai dari hari Jumat pukul 6 di tempat ini. Untuk Pak Mik mungkin ada pengumuman tambahan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Tuhan Yesus. Untuk hari Kamis akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus tempat ini dimulai jam 6. Nanti kita akan pakai kursi ya, bukan ibadah raya pakai full musik, tapi kita pakai kursi. Terus kemudian ibadah pencurahan Kudus selama 10 hari dimulai jam 6 sore. Hari Kamis Jumatnya kita start. Nanti Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan akan dijadwal untuk menyediakan konsumsi, misalkan hari Jumat Ibu Tuti, hari Sabtu Ibu Evi, hari Seninnya Ibu Ningri, seperti itu. Ya, boleh. Nanti mulai jam 6 sore kita akan tidak ada firman Tuhan, hanya membaca firman Tuhan, kemudian pujian penyembahan worship, paling enggak jam 7 lah selesai nanti. Biar Bapak Ibu tidak terlalu malam, tidak terlalu capek. Tujuannya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, memuji nama Tuhan, pujian penyembahan, karena mungkin nanti akan terbiasa untuk kedepannya. Itu pengumumannya yang telah saya sampaikan. Dengan Tuhan memberkati. Jangan lupa besok Kamis jam 6 ibadah kenaikan Tuhan Yesus, pakai kursi separuh aja atau full boleh. Hari Jumatnya separuh aja kursinya, tidak pakai full musik. Itu doa berkat dan doa penutup siapa Bu? Ibu Pendeta Mei siapa Bu? Mei apa Juni? Ibu Esther
Ibu Esther, sayangannya Ratu Wasti. Silakan maju ke depan. Untuk pengumuman tambahan, hari Minggu, sekolah Minggu tetap di tempat ini pukul 9 pagi dan ibadah raya jam 5 sore di tempat ini, kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak. Mari Bapak Ibu saudara kasih Yesus Kristus, kita bangkit berdiri semuanya diberkati pada malam hari ini. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian Allah segalanya. Amen.
kirimkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Dari berbagai penjuru mata angin, dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, di dalam nama Yesus Kristus. Kau berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Mutiara, sebagai gembala di tempat ini. Kuasa otoritas dari surga mengalir, kekuatan kesehatan pesta dari surga mengalir, urapan yang baru, urapan yang fresh yang dari surga mengalir. Bahkan seluruh pengurus di tempat ini diurapi, diberikan roh yang menyala-nyala dari Yesus Kristus, diberikan kesehatan, diberikan gairah yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang sangat baik. Kami akan keluar ke rumah kami masing-masing. Biarlah tiang awan, tiang api menudungi kami siang dan malam. Engkau kirimkan kami mana-Mu yang dari surga, dan malaikat Tuhan berlaksa-laksa berjaga-jaga atas hidup kami, dimanapun kemanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada sumber berkat, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati keluarga menjadi keluarga yang rukun dan harmonis. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayananmu. Tuhan memberkati apa yang kau doakan dan kau rindukan. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan nama kita semua tercatat di buku kitab kehidupannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari duduk, mari kita naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.